Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini dalam ibadah rumah tangga kita, di rumah kita masing-masing, biarlah kita boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan, dan lawatan Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita kita, karena lawatannya memperdengarkan firman-Nya kepada kita. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Untuk itu biarlah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya, dan Roh Kudus-Mu kiranya berotoritas penuh atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham dalam mendengarkan firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan tertulis di sana. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Jemaat Tuhan yang terus setia melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing, doa dan harapan saya, kita semua senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan oleh karena lawatan Tuhan di rumah kita, biarlah damai sejahtera dan sukacita itu, bahkan berkat-berkatnya boleh melimpahi rumah tangga kita masing-masing. Sebab firman-Nya boleh mewarnai, bahkan bergema, bergaung di tengah-tengah rumah tangga kita. Karena itu biarlah setiap ruangan di rumah kita ini menerima gema dari firman Tuhan, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang lain di rumah kita masing-masing selain daripada kuasa Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentunya epistel ini atau firman ini menjadi epistel untuk hari Minggu di dalam ibadah kita tanggal 4 Juli 2021, dan hari ini menjadi khotbah di dalam ibadah rumah tangga. Dan sesungguhnya untuk hari Minggu kita akan disuguhi tema pergi dan beritakanlah firman Allah. Borhat mamaritahun hatani debata. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Tentu Bapak Ibu saudaraku, ini menjadi sukacita bagi kita, karena Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia berkenan dan mau memakai kita, menyuruh kita, memberi tugas kepada kita untuk menyampaikan firman-Nya. Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha Mulia, mau memakai kita dengan segala keberadaan kita. Mau membuat kita menjadi corongnya untuk menyampaikan berita yang daripada Dia kepada dunia ini. Tentu itu mendatangkan sukacita bagi kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman-Nya yang begitu mulia, firman-Nya yang begitu kudus, sekarang kita diutus, sekarang kita dipakai
menjadi alatnya, menjadi mulut Tuhan, menjadi lidah Tuhan untuk menyampaikan firman yang kudus itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pahamilah bahwa itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa boleh kamu terima dari Tuhan. Maka jangan pernah anggap enteng dan jangan pernah main-main ketika Tuhan berkata, pergi dan beritakanlah firman Allah. Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita sudah mendengar dan kita tadi sudah membaca dari firman ini, boleh kita tahu firman ini dialamatkan pertama kepada Yehezkel yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi untuk menjadi alatnya menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel yang kala itu sedang dalam tawanan Babel, yang ketika itu sedang di dalam kuasa Babel karena mereka sedang ditawan di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang Israel yang menjadi alamat firman yang harus disampaikan oleh Yehezkel, Tuhan tahu dan Tuhan perkenalkan kepada Yehezkel, dikatakan sana bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tegar hati, bangsa yang keras kepala, bangsa yang mendurhaka, bangsa sebagai pemberontak. Bapak Ibu Saudaraku, apa gerangan kiranya dalam hati kita yang tadinya kita bersuka cita, adakah kemungkinan berubah ya dan menjadi sebuah pertanyaan dalam hati kita, lah bagaimana saya bisa kuat, bagaimana itu bisa diberitakan lagi, diinjili lagi, kalau mereka orang yang tegar hati, kalau mereka orang yang keras kepala, kalau mereka orang yang pendurhaka, kalau mereka adalah pemberontak. Adakah kita menjadi tawar hati Bapak Ibu Saudaraku? Ketika Allah sudah membukakan, Allah sudah memperkenalkan seperti orang Israel ini, Yehezkel tidak mundur, Yehezkel tidak gentar, Yehezkel tidak menolak. Meskipun Tuhan sudah perkenalkan kepada dia siapa dan bagaimana orang yang akan menerima kehadirannya, kepada siapa dia harus berbicara. Dan luar biasanya firman ini, Tuhan menyebut Yehezkel sebagai anak manusia. Tuhan menyapa dia dengan berkata, hai anak manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada apa dengan kata itu? Apa makna perkataan itu sesungguhnya ketika Tuhan menyapa Yehezkel sebagai anak manusia? Kata itu sesungguhnya, sebutan dan panggilan sapaan itu sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku mengingatkan, menyadarkan dan menekankan kepada Yehezkel bahwa dia adalah orang yang lemah, tapi Tuhan mau menguatkan dia asal dia setia dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya tidak ada yang akan dibanggakan, tidak ada yang boleh diandalkan oleh Yehezkel karena dia sebagai anak manusia, artinya dia adalah orang yang lemah. Anak manusia berarti dia adalah dari debu tanah, ya. Dia adalah orang yang terbatas. Yehezkel sebagai anak manusia mengingatkan kepada dia bahwa dia tidak akan sanggup dan mampu melakukan itu tanpa Tuhan yang memampukan dan menyanggupkannya. Maka harus roh Tuhanlah yang membuat dia bangkit. Maka roh Tuhanlah yang harus masuk ya kepada dia. Dan harus Tuhanlah yang berbicara kepada dia. Dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia menjadi corong Tuhan, dia menjadi lidah Tuhan, dia menjadi mulut Tuhan untuk boleh
menyapa, menegur ya orang-orang Israel yang telah dihukum oleh Tuhan karena pemberontakan mereka, karena kedegilan hati mereka, karena tidak mau mengakui keberdosaannya, karena mereka murtad dari hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan katakan harus kau katakan, beginilah firman Tuhan. Tuhan tahu bahwa tidak gampang bagi orang Israel untuk menerimanya. Maka kepada Yehezkiel dikatakan, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, seolah Tuhan mau mengatakan tidak persoalan bagimu mereka mendengar atau tidak, merespon baik atau tidak, yang penting kau pergi. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Yang penting kau setia, yang penting kau taat. Karena berhasil atau tidak bukan lagi persoalan kita, bukan lagi persoalanmu. Seolah itu yang mau dikatakan oleh Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka begitu indah firman Tuhan ini meyakinkan kita, mengingatkan kita Bapak Ibu Saudaraku, kita harus siap menjadi alat di tangan Tuhan. Harus mau dan taat ketika Tuhan yang menyuruh kita. Seperti saya katakan tadi, siapa kita sesungguhnya? Kita anak manusia, yang artinya Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kita banggakan. Kita sebagai anak manusia atau sebagai manusia panah adanya, terbatas adanya, lemah adanya. Tapi Tuhan mau memakai kita Bapak Ibu Saudaraku. Maka mau dan setia, mau dan taat, itu yang penting. Meskipun itu berat tugas dan pengutusan Tuhan kepadamu, tapi Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mulai terlebih dahulu dari rumah kita ini. Mulailah dari rumahmu, mulai dari dirimu, maka kita akan keluar untuk membawa suara pertobatan itu. Karena dunia sesungguhnya sekarang merindukan, dunia sesungguhnya memerlukan suara penghiburan dari Tuhan di dalam penderitaan, di dalam pergumulan yang sekarang terjadi ini. Suara kenabian itu, suara firman Tuhan itu sungguh dinantikan oleh dunia ini, supaya dunia ini boleh kuat, boleh tangguh menghadapi penderitaannya. Tuhan katakan supaya mereka tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Artinya ketika nabi ada di tengah-tengah mereka, berarti suara kenabian masih diperdengarkan. Ketika suara kenabian masih diperdengarkan, berarti suara Tuhan masih ada. Gaungnya dan gemanya masih bisa diperdengarkan dan bisa diterima oleh orang Israel. Kalau Tuhan masih ada, berarti masih ada pengharapan dan ada kehidupan. Maka sekaligus juga Bapak Saudaraku, ini menjadi penghiburan bagi orang Israel yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan itu. Supaya mereka boleh tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Ini memberikan motivasi, ini memberikan semangat supaya ada gairah. Meskipun mereka dalam penderitaan, meskipun mereka dalam kesusahan karena tawanan Babel, karena mereka di bawah tekanan, karena mereka di bawah kuasa daripada Babel, orang asing. Ini Bapak Ibu Saudaraku, maka selama Tuhan masih ada di tengah-tengah rumah tangga kita, maka pengharapan terus ada dalam kehidupan kita. Kehidupan tetap ada dalam rumah tangga kita. Selama firman Tuhan senantiasa diperdengarkan, selama firman Tuhan bergema di setiap ruangan rumah kita, maka tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang berotoritas atau mengambil posisi dari kuasa Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingatlah, biarlah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyuarakan pertobatan itu. Karena banyak orang yang masih keras kepala, yang tegar hati untuk firman Tuhan,
Tapi jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecut, dan jangan pernah mundur. Tetaplah perdengarkan suara Tuhan itu. Karena Tuhan sendiri yang akan berotoritas. Tuhan yang akan bekerja untuk itu. Biarlah semua kita di rumah kita masing-masing terhindar dan jauh dari yang namanya keras kepala. Jangan kiranya satu orang pun ada di rumah kita ini yang disebut dengan orang pendurhaka, orang yang pemberontak, orang yang keras kepala. Biarlah itu jauh dan tersingkir dari rumah kita. Dan jangan pernah menolak ketika Tuhan mau membuka dan menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Tapi terimalah apa yang menjadi teguran Tuhan kepada kita. Mungkin kita sedang diingatkan atas keberdosaan kita. Katakan, hatiku terbuka untuk Tuhan perbaharui. Katakan, hatiku siap untuk dipulihkan oleh firman-Mu, ya Allah. Katakan seperti itu. Maka kini dan di sini, di rumah-Mu ini, akan dihuni oleh orang-orang yang boleh hatinya dilembutkan oleh firman Tuhan. Yang oleh firman Tuhan hidupnya diperbaharui dan hidupnya telah ditahirkan oleh firman Tuhan. Sambut firman Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Maka kita semuanya boleh menikmati pembaharuan yang daripada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku untuk memberitakan firman-Mu kepada setiap orang ataupun kepada orang di sekitarku. Katakan seperti itu, maka Tuhan akan memperlengkapimu dengan kuasa rohnya, kuasa Roh Kudus, sehingga engkau sanggup dan mampu dan berani, kuat untuk menyampaikannya. Betapapun orang punya sikap yang keras kepala, yang tegar hati, tapi dengan firman Tuhan, dia akan boleh diperbaharui dan boleh dipulihkan. Asal kau taat dan setia menyampaikan dan diutus oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah menyapa kami dan berbicara di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Biarlah lawatan-Mu ya Allah mendatangkan sukacita dan sungguh-sungguh membawa kehidupan kepada kami, karena hati kami terbuka untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menyingkirkan dari setiap hati kami ketegaran dan hati yang keras, dan kami boleh menerima pembaharuan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Karena firman-Mu sanggup dan berkuasa untuk memulihkan kami. Kami yakin dan percaya oleh kekuatan yang daripada Tuhan, kami juga dimampukan untuk memberitakan firman-Mu ke sekeliling kami. Karena dunia sekarang sungguh merindukan dan menantikan lawatan Tuhan yang boleh memperbaharui dan memulihkan kehidupan dunia ini. Karena dunia sedang mengerang kesakitan oleh pandemi COVID-19 ini. Ada banyak kecemasan dan ketakutan. Tapi kami yakin percaya, karena banyak orang yang telah Tuhan utus dan Tuhan suruh untuk membawa penghiburan dan menyampaikan firman-Mu, maka dunia ini akan memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam Kristus kami berdoa. Amin.